Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah addal amanah wa nasaha lil ummah wajahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahluha fin nar wal iyadu billah. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Mengawali khutbah kita pada siang yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita memuji Allah Jalla Jalaluh, karena Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan. Allah lah yang tidak ada sedikit pun aib, tidak ada sedikit pun cacat. Maka pantaslah kita menjadikan Allah di urutan pertama yang untuk kita puji. Kemudian marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Iman dan Islam, dua nikmat yang tidak tertandingi oleh nikmat apapun di dunia ini. Oleh karena itu, bersyukurlah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hingga saat ini, hingga detik ini, keislaman dan keimanan masih ada di dalam jiwa kita. Maka daripada itu, pupuklah keimanan dan keislaman tersebut. Jangan sia-siakan iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan hanya Islam ini sebagai lambang saja. Jangan jadikan Islam hanya sebagai status agama kita saja. Di antara kaum muslimin dan juga kaum muslimat, Islam dan iman hanya sebagai status saja, tetapi tidak menjalankan apa yang diinginkan oleh Islam dan iman tersebut. Katanya muslim, katanya mukmin, tetapi salat selalu lalai. Di mana bentuk keimanan dan keislamannya? Katanya muslim, katanya mukmin, tetapi masih saja melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dipupuklah keimanan dan keislaman yang telah Allah berikan kepada kita. Percuma kita memiliki iman dan Islam, tetapi kalau tidak kita pupuk, tidak ada gunanya dan manfaatnya Islam tersebut. Apakah pantas kita beragama Islam, pantas kita memiliki iman, tetapi kita tidak pernah salat berjamaah, kita tidak mau mengaji, kita tidak mau berzikir kepada Allah, segala maksiat, minum khamar, perzinahan masih saja dilakukan oleh orang Islam. Orang-orang yang seperti ini masih dikatakan sebagai orang yang tidak memupuk keimanan dan keislamannya. Cara memupuk iman dan Islam senantiasa memperbanyak taqarrub kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam, marilah kita perbanyak. Kita sampaikan kepada Dzul Khuluqil Azim wa Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang berada di dalam masjid ini, sanak famili kita, menjadi manusia, hamba-hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa konsisten, senantiasa istiqamah
di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat banyaknya orang memilah dan memilih sunnah yang sesuai dengan hatinya. Ini diambil, oh itu tidak sesuai dengan hati saya, tidak saya ambil. Tidak. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang jelek, tidak ada yang dibenci oleh Allah, semuanya disukai oleh Allah, semuanya dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka daripada itu, semua sunnah-sunnah Rasulullah diambillah secara kafah, secara menyeluruh. Jangan kita memilah dan memilih. Dalam hal salat kita ambil sunnah Nabi, tetapi ketika dalam berpolitik tidak kita ambil sunnah Nabi. Ini salah besar. Ambillah sunnah Nabi dalam politik, dalam ibadah, dalam muamalah. Ambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya memilah dan memilih selera kita. Ini sesuai dengan selera kita, saya ambil. Tetapi yang tidak sesuai dengan selera, tidak saya ambil. Mana bentuk komitmen kita? Mana bentuk al-iqtida' bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka daripada itu, semoga kita di dalam masjid ini, keluarga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh menjalankan semua sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah, sampai hari akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatib berpesan, khatib berwasiat, wasikum binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Agar senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pekannya, setiap Jumat, inilah pesan dan nasihat yang disampaikan oleh para khatib. Pesan yang sangat singkat sekali. Tetapi ayo kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita meningkatkan iman tersebut? Sudahkah kita meningkatkan kualitas takwa tersebut? Pada minggu kemarin kita hanya 5 kali salat berjamaah. Pada minggu ini kita tingkatkan menjadi 10 kali. Kemarin kita salat berjamaah 5 kali di masjid, tapi tidak salat sunnah. Kita tingkatkan hari ini. Tapi kalau kemarin tidak salat berjamaah, hari ini tidak juga salat berjamaah, artinya tidak bertambah keimanan, tidak bertambah ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukti bertambahnya keimanan, bukti meningkatnya takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, setiap harinya meningkat. Jangan hanya di situ terus, apalagi sampai menurun. Yang tahun kemarin tidak kurban, tahun ini kurban. Ini bentuk bertambahnya ketakwaan seseorang di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi kalau kita hanya sekali sepekan menghadiri, datang kepada masjid Allah ini, rumah Allah ini, berarti takwa kita tidak bertambah. Kita hanya datang 1 kali dalam sepekan, yaitu salat Jumat secara berjamaah, berarti takwa kita tidak bertambah di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini merupakan nasihat khatib yang selalu khatib ulang-ulang di setiap Jumatnya. Kita lihat salat berjamaah sedikit, apakah ini yang namanya takwa? Kemaksiatan semakin bertambah. Apakah ini yang namanya meningkatkan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Mengaji tidak pernah. Apakah ini yang namanya meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka daripada itu, camkan apa yang dinasihatkan oleh para khatib tersebut. Tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa bukan hanya sekali sepekan hadir setiap Jumat saja, tidak. Tetapi bagaimana kita sedikit demi sedikit. Hari ini tidak bisa salat berjamaah, hanya bisa 2 kali. Besok 3 kali. Besok lagi 4 kali. Besoknya lagi 5 kali. Hari ini tidak bisa berzikir. Besok berzikir kepada Allah. Inilah diantara cara bentuk real, bukti konkret kalau kita menjalankan, meningkatkan takwa di hadapan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hari yang lalu, tepatnya hari Rabu 17 Agustus 2016, sebagian ataupun hampir seluruh bangsa Indonesia merayakan Dirgahayu, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-71. Kita lihat antusiasme masyarakat Indonesia dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia tersebut. Semangat semuanya. Bendera berkibar di depan rumah masing-masing. Paskibraka, pengibar bendera dengan seleksi yang sangat ketat, 2 bulan sampai 3 bulan hanya untuk 1 hari saja, dengan berbagai macam lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan. Ini merupakan semuanya hal-hal yang positif, semuanya hal-hal yang baik. Makanya daripada itu, karena momen kemerdekaan ini, karena momen 17 Agustus yang baru kita laksanakan
ada beberapa poin yang ingin khatib sampaikan, yang ada konotasinya, yang ada kaitannya dengan kemerdekaan ataupun 17 Agustus tersebut. Yang pertama, poin yang pertama, yang namanya kemerdekaan harus kita yakini, harus kita imani bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang didapatkan oleh bangsa Indonesia ataupun bangsa Malaysia, bangsa Singapura ataupun bangsa-bangsa negara-negara manapun yang ada di seluruh dunia ini, itu yang memberikan kemerdekaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini dan kita imani di dalam diri kita. Jangan kita mengatakan kemerdekaan yang didapatkan oleh bangsa Indonesia karena hebatnya Pangeran Antasari, karena hebatnya Pangeran Diponegoro, karena hebatnya Soekarno, Hatta, Bung Tomo dan lain sebagainya. Makanya saya sangat kecewa sekali. Sebagian inspektur upacara ketika mengadakan upacara, mereka mengatakan kemerdekaan yang kita raih ini karena pangeran, karena pejuang, karena pahlawan. Nyak dincik ditiro Pangeran Antasari, Tuanku Tambusai, Tengku Umar, Muhammad Yani, Muhammad Yamin dan lain sebagainya. Ini tidak benar. Tidak benar ucapan seperti ini. Karena yang namanya kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah karena kegigihan dan semangat juang dari pahlawan dan juga para pejuang. Jangan kita mengira bahwa kemerdekaan Indonesia karena hebatnya pejuang, karena hebatnya pahlawan. Tidak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengizinkan, jadi. Kalau tidak Allah izinkan, tidak jadi. Ingatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah dan juga di zaman para sahabat, baik itu peperangan yang diikuti oleh Nabi ataupun peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi, itu semuanya hampir dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini karena apa? Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di perang Badar 313 orang kaum muslimin melawan ribuan orang kufar. Di perang Yarmuk sekitar 1000 sekian melawan 300.000 orang kufar, orang Romawi. Secara zahir sebenarnya susah untuk menang. Tetapi karena apa? Karena izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada kemenangan, tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebebasan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin 1000 lawan 300.000? Secara kasat mata itu susah untuk terjadi. Di perang Badar 313 ataupun di yang lain 317 melawan ribuan orang-orang Kristen, orang-orang kufar, Yahudi dan Nasrani, bisa menang. Ini pertama apa? Karena aktor utamanya adalah Allah Tabaraka wa taala. Jangan pernah kita menafikan Allah atas keberhasilan, atas kesuksesan yang kita raih. Begitu juga halnya dengan kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tersebut. Itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Poin yang kedua, kemerdekaan bukanlah hal asing dalam Islam. Jangan kita mengira Islam tidak membahas masalah merdeka. Islam membahas masalah merdeka. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyampaikan risalah ilahi, menyampaikan dakwahnya, ini sebagai bentuk bagaimana kaum muslimin, kaum muslimat merdeka. Bagaimana memerdekakan manusia pada saat itu, merdeka dari kejahiliaan, dari kebodohan, dari kemusyrikan, dari kekufuran, dari kemungkaran, dari kezaliman. Inilah tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita baru 71 tahun. Kita perintah Allah untuk merdeka sudah ribuan tahun lamanya. Melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita mengira Islam tidak mengajarkan kita untuk merdeka. Islam mengajarkan bagi kita semua untuk merdeka. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah kemerdekaan telah kita dapatkan secara zahir, ya, secara histori, secara sejarah. Indonesia telah merdeka 71 tahun lamanya. Makanya kemerdekaan yang telah kita peroleh harus kita syukuri. Ini di zaman Portugis atau Portugal, di zaman Inggris, di zaman Belanda, di zaman Jepang, yang namanya kaum muslimin pada saat itu susah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Tidak nyaman, tidak tentram, tidak aman. Makanya ketika kita sudah merdeka, ketika perginya bangsa penjajah
Portugis sudah pergi, Inggris sudah pergi, Belanda sudah pergi, Jepang sudah pergi. Saatnya bagi kita semua untuk benar-benar mensyukuri kenikmatan merdeka tersebut. Bagaimana cara mensyukurinya? Ayo pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keamanan telah kita dapatkan di negara ini secara zahir. Di zaman dulu susah untuk beribadah kepada Allah. Masjid selalu diteror. Bacalah buku-buku sejarah. Bagaimana para pejuang yang beragama Islam, yang mereka benar-benar mempraktikkan agamanya. Susah untuk beribadah kepada Allah. Mendirikan salat berjamaah susah. Sekarang keamanan telah kita dapatkan. Kenyamanan telah kita dapatkan. Tetapi fakta yang terjadi apa? Masih banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat merdeka tersebut. Ingat, kemerdekaan bukan hanya baris di depan kantor camat saja. Kita lihat kemarin di depan hampir di semua perkantoran, dengan tertibnya, dengan rapinya, dengan berbagai macam buruh, guru, pejabat, PNS, semuanya ada. Itu untuk menyikapi ataupun menghadiri yang namanya kemerdekaan. Tetapi ketika di masjid, mana? Apakah ini yang namanya merdeka? Apakah ini yang namanya kebebasan? Kemerdekaan bukan hanya panjat pinang saja. Kemerdekaan bukan hanya lomba karung saja. Kemerdekaan bukan makan kerupuk dan lain sebagainya. Tapi kemerdekaan, syukurilah bagaimana kita merdeka dengan keamanan dan kenyamanan yang telah Allah berikan kepada kita. Ingatlah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri kami, Makkah, sebagai negeri yang aman. Waktu itu Makkah tidak aman. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keamanan dan kenyamanan. Lihatlah saudara-saudara kita yang berada di jalur Gaza, di Palestina, di Suriah. Beribadah di sini, di situ ada bom. Beribadah di sini, di situ ada rudal. Di atas kepalanya adalah senapang. Apakah ini yang namanya kenyamanan? Coba di sini, di Petapahan ini seperti itu, di Indonesia seperti itu. Waduh, tidak ada yang ke masjid. Alhamdulillah, Allah berikan negeri kita negeri yang aman, negeri yang nyaman. Tapi mana orang-orang yang menghadiri kajian? Mana orang-orang yang menghadiri salat berjamaah 5 waktu? Ini menunjukkan bahwa secara zahir kita merdeka, tetapi di hadapan Allah kita tidak merdeka. Karena kita tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Makanya poin yang ketiga adalah syukurilah kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu berupa aman, berupa nyaman, tentram. Coba kalau Portugis datang lagi ke sini. Coba Belanda datang lagi ke sini. Kita disuruh kerja bakti, kita disuruh kerja rodi, kita disuruh pindah agama. Itu yang terjadi di zaman dahulu. Makanya syukurilah nikmat kemerdekaan tersebut dengan mengerjakan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Poin yang keempat, apa hakikat kemerdekaan? Apa pengertian dari kemerdekaan tersebut? Seorang ulama mengatakan, kemerdekaan artinya adalah kaunun lillahi, kaunun amri lillahi, khalqan wa syu'uran wa khuluqan. Pengertian merdeka menurut seorang ulama Islam adalah bagaimana seorang hamba tersebut memposisikan dirinya di hadapan Allah dalam hal penciptaan, dalam hal perasaan, dan dalam hal akhlaknya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya jangan kita memaknai merdeka itu dengan hanya pengertian yang sangat sempit. Merdeka Jepang sudah pergi, salah. Tidak cukup sampai di situ. Merdeka tidak ada lagi yang namanya penjajahan, tidak cukup sampai di situ. Tetapi makna yang lebih luas dari itu. Secara hakikat, secara perspektif Islam, kemerdekaan tersebut adalah bagaimana kita memposisikan diri kita di hadapan Allah dalam hal khalqan, tauhid, dalam hal syuuran, perasaan kita kepada Allah, dan dalam hal khuluqan, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kelima adalah, inilah penjabaran dari pengertian tersebut. Apa sebenarnya hakikat dari kemerdekaan tersebut secara Islam? Makanya kemerdekaan bukan hanya sekedar mengadakan lomba-lomba. Kemerdekaan bukan hanya sekedar memperingati satu hari saja, tidak. Tetapi kemerdekaan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu bagaimana kita menghidupkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menegakkan kalimatul la ilaha illallah di muka bumi ini. Ingatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemerdekaan tersebut, untuk membebaskan manusia dari yang namanya penyembahan batu, penyembahan berhala.
Sekarang di Indonesia katanya merdeka, tetapi masih saja banyak orang yang melakukan kesyirikan. Masih saja percaya kepada jimat, masih saja percaya kepada dukun, masih saja datang kepada tukang sihir, masih saja percaya kepada sesajian, masih saja percaya kepada makam-makam keramat dan lain sebagainya. Apakah ini tauhid? Apakah ini yang namanya merdeka? Kita merdeka secara negara, tetapi di hadapan Allah kita belum merdeka. Kalau masih ada percaya kepada masih ada berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dengan apapun, masih saja datang kepada dukun, percaya dengan omongan dukun, berarti dia telah tidak merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hakikat kemerdekaan adalah bagaimana tauhid kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi tauhid yang sahih, tauhid yang benar. Yang kedua adalah hakikat kemerdekaan menurut Islam adalah bagaimana hilangnya kebodohan, terangkatnya kebodohan. Di zaman sekarang lihatlah, zaman semakin canggih, teknologi semakin maju, tetapi kebodohan semakin banyak. Tidak seimbang dan tidak sesuai. Majunya zaman, majunya teknologi tidak sesuai dengan kualitas umat Islam zaman sekarang. Masih banyak kaum muslimin yang tidak pandai mengaji Al-Quran. Banyak. Ulum alif aja tidak tahu, ba tidak tahu, dhammah, fathah, sukun tidak tahu. Apakah ini yang namanya merdeka? Kebodohan masih di dalam diri kita. Masih banyak kaum muslimin tidak mengetahui hukum-hukum Islam, tidak tahu cara memandikan jenazah, tidak tahu hal-hal yang membatalkan wudhu, tidak tahu hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Apakah ini yang namanya kemerdekaan? Kebodohan masih di dalam diri kita. Dan juga pemimpin-pemimpin kita, hukum dibolak-balikkan, halal menjadi haram, haram menjadi halal, hak menjadi batil, batil menjadi hak, ma'ruf menjadi mungkar, mungkar menjadi ma'ruf. Inilah yang terjadi. Makanya hakikat kemerdekaan itu adalah yang pertama adalah bagaimana kita tauhid kita bersih, lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur-unsur kesyirikan, tidak ada unsur-unsur nifaq, tidak ada unsur-unsur yang bid'ah dan semacamnya. Yang kedua adalah bagaimana dengan kemerdekaan tersebut kebodohan semakin hilang di kalangan kaum muslimin tersebut. Makanya jangan kita hanya menganggap kemerdekaan tersebut dengan mengadakan lomba-lomba, dengan menghadiri upacara. Tidak, itu bagus, baik, itu hal positif. Tetapi harus kita akui, harus kita pahami bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sekedar upacara, bukan hanya sekedar menaruh bendera di depan rumah kita, bukan hanya sekedar mempersiapkan pasukan paskibraka supaya nanti benderanya pas dengan nyanyiannya. Bukan hanya sekedar itu, tetapi lebih dari itu, bagaimana kita memahami kemerdekaan itu menurut perspektif Islam agama kita. Inilah dapat khatib sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Aku qauli hadza wa